Saudara-saudara, Sobat Embun yang diberkati Tuhan, semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Channel YouTube Embun akan menemani hari-hari saudara. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan. Mari luangkan waktu saudara. Mari kita bawa kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tidak ada batasnya dalam kehidupan kami. Kami memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami membawa kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami rindu ingin menyatakan pujian, doa, harapan, serta rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam. Mari Tuhan, ini hidup kami bawa di hadapan-Mu. Amin. Melewati pujian yang akan kita nyanyikan ini, kita menyatakan syukur kita di hadapan Bapa, bahwa ada begitu banyak perbuatan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan senantiasa adalah yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita bersyukur atas segala rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur atas berkat Tuhan. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tiada terbatas. Mari saudara-saudara, bawa hati kita di hadapan Tuhan. Nyatakan syukur kita dengan kesungguhan hati. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan
Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara Sobat Embun untuk melipat tangan kita tunduk di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami diberikan kesempatan untuk datang, untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Mohon Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan ini bukan menjadi hal yang sia-sia, tetapi boleh menjadi kekuatan dan pedoman di dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah dunia ini. Sebab kami menyadari Tuhan bahwa tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom, jumpa lagi di channel YouTube Embun, Editoria Misi Berkat bagi Negeri. Bersama saya, Pendeta Pinisia Jenta. Saya akan membawa kita masuk dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, terdapat dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. Di bawah perikop manusia baru. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memetraikan kamu menjelang hari penebusan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudariku yang diberkati di dalam Yesus Kristus, setiap ajaran, didikan, nasihat, dan teguran yang dapat kita terima dengan respon positif tentunya akan membawa hidup kita mengarah kepada hal yang lebih baik lagi. Demikian halnya kerinduan dari Rasul Paulus yang nyata melewati suratnya kepada jemaat di Efesus pada saat ini, untuk membawa pembaharuan iman yang mengarahkan hidup mereka kepada hal yang lebih baik lagi. Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Efesus agar mereka dapat hidup menjadi manusia baru yang diperbaharui di dalam roh dan cara hidup yang berbeda dari dunia. Mereka diajarkan untuk tidak lagi hidup dalam perangai-perangai yang lama, dalam tradisi-tradisi, bahkan kebiasaan-kebiasaan yang menjerat mereka untuk tetap terus hidup di dalam dosa. Tetapi sebagaimana orang-orang yang telah menerima kasih karunia, keselamatan yang kekal dari Allah, mereka dinasihati agar memiliki hidup yang baru di dalam Allah, sehingga setiap kata, pemikiran, bahkan perbuatan mereka diarahkan pada kebenaran sesuai dengan ajaran kasih dan kehendak Allah yang berbeda dari dunia ini. Beberapa hal yang disoroti di dalam nas sebagai pembaharuan iman yang ditujukan oleh Rasul Paulus dalam nas ini bagi jemaat di Efesus
dan juga bagi kita orang-orang percaya. Sebagai orang-orang yang juga telah ambil bagian dalam menerima keselamatan daripada Allah, agar kita juga tetap hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Yang pertama dikatakan pada ayat yang ke-26. Kita diajarkan untuk hidup dalam penguasaan diri dengan benar. Kita tidak menyimpan dendam dan amarah sampai matahari terbenam. Kita tidak membiarkan rasa amarah, rasa kesal itu menguasai hati dan hidup kita, sehingga tidak ada kesempatan atau celah untuk iblis menguasai kita melalui amarah yang kita pendam. Dan yang kedua, dapat kita lihat pada ayat yang kedua 28. Firman Tuhan mengingatkan kita agar kita hidup di dalam pertobatan yang sungguh nyata, yaitu menyatakan buah pertobatan di dalam hari-hari hidup kita yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana kita tidak hidup lagi di dalam dosa, melainkan buah nyata dari pertobatan yang nyata itu, kita mau hidup menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kita tidak hanya hidup untuk mementingkan diri kita sendiri. Ayat yang ke-29, di sana firman Tuhan juga mengingatkan kita agar kita bisa menjaga perkataan kita terhadap sesama. Bukan caci maki, bukan sumpah serapah, ataupun perkataan yang menyakiti Tuhan ataupun sesama kita. Tetapi biarlah hendaknya perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang benar, perkataan yang baik, perkataan yang membangun, sehingga melalui keberadaan kita, setiap orang boleh merasakan kasih karunia Allah. Dan yang keempat, melalui nas ini juga kita diingatkan agar kita tidak mendukakan roh Allah. Kita tidak mendukakan roh Allah dengan perbuatan-perbuatan dosa yang tetap terus kita lakukan, yang mendatangkan sakit hati Allah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari nyatakan sukacita bagi Tuhan. Kita mau hidup menghormati Tuhan dengan tetap terus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kita, mau setiap kata, karya, dan perbuatan kita, itu sungguh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang terakhir, pada ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32, firman Tuhan juga mengingatkan kita agar kita dapat menjadi manusia baru, yaitu agar kita hidup di dalam damai dan kasih terhadap sesama. Buanglah setiap kepahitan, dendam, iri hati, fitnah yang membawa kita jauh daripada Allah. Tetapi kenakanlah kasih, ramah terhadap sesama, kenakanlah kelemah lembutan sebagaimana kasih Allah yang telah dinyatakan untuk mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Marilah kita hidup baru di dalam kasih, kebenaran, dan kesucian yang telah diajarkan kepada kita sebagai respon terhadap kasih anugerah dan keselamatan kekal yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Mari bersama kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena begitu besar cinta kasih-Mu yang boleh nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami percaya kami ada sebagaimana kami boleh ada, bukan karena kuat, hebat, dan gagah kami, melainkan semua semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami pada saat ini, agar kami boleh hidup di dalam kasih, di dalam kebenaran dan kesucian di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukanlah kami, agar kami boleh memperbaharui hidup kami, memperbaharui iman kami, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami dan keberadaan kami, sungguh boleh membawa puji dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Saat ini Tuhan, kami berdoa,
bagi kehidupan jemaat Tuhan, pendengar setia channel YouTube Embun, dimanapun mereka berada, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan yang Tuhan anugerahkan dan percayakan dalam hidup mereka. Biarlah Engkau Allah yang tetap terus setia dengan tangan-Mu yang perkasa, menjaga, memelihara, melindungi kehidupan kami dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Kami ingin mempersembahkan hidup kami Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang membentuk kehidupan kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga pada saat ini Bapa, kami menyerahkan dalam segenap rutinitas kami sepanjang satu hari ini ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Engkau Allah yang memberkati kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Engkau yang memberkati, Engkau yang buat berhasil, sehingga melalui setiap hal yang kami lakukan yang diberkati oleh Tuhan, hanya nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan kami, ini keberadaan kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan sebagai Tuhan, Juru Selamat di dalam hidup ini. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.